7 kesalahan fatal untuk penderita stroke, kenapa kamu nggak sembuh-sembuh. Nah, sebelumnya teman-teman semua ya, saya ingin membagikan beberapa tips ya dan memberikan ya informasi-informasi yang mana ini udah saya riset dari beberapa ya rekan-rekan penderita stroke ya yang membaik kondisinya. Dan apa aja sih yang perlu kita ketahui, hal-hal yang bikin fatal, yang bikin penderita stroke itu tidak sembuh-sembuh. Nah, simak video berikut ini ya agar kamu punya kondisi membaik ke depannya, agar kamu tahu ya apa aja sih hal yang fatal yang bikin seseorang penderita stroke itu tidak semakin membaik ke depannya, ya tidak punya perkembangan seperti itu. Nah, teman-teman ya perlu kita ketahui ya stroke itu adalah gangguan sel syaraf ya, yang diakibatkan karena kekurangan nutrisi, karena adanya sumbatan ya maupun pecahnya pada pembuluh darah kita ya yang menyebabkan sel syaraf yang rusak ya. Terus beberapa gejala yang akan dialami ya contohnya seperti ya bagian tubuh sebelah itu tidak bisa digerakin dan ngomongnya pelu, kadang pusing berlebihan ya. Bahkan ada juga waktu itu saya pernah ya dapat informasi ada penderita stroke itu yang ngalamin kebutaan ya. Artinya ada gangguan syarafnya yang rusak di matanya seperti itu. Nah, beberapa kesalahan fatal ini ya yang banyak ya dilakukan sama penderita stroke sehingga mengakibatkan sembuhnya itu semakin lama ya atau bahkan permanen tidak sembuh. Nah, teman-teman ya perlu Anda ketahui ada beberapa ini yang perlu dihindari dan jangan lakukan ya karena ini betul-betul fatal teman-teman semua. Nah, apa aja ya? Yang pertama yaitu tidak mau rutin latihan fisik. Stroke itu menyerang sama yang namanya otak dan juga saraf. Makanya kenapa ya seorang penderita stroke itu dianjurkan untuk latihan rutin fisik. Ya karena untuk membentuk jaringan baru otak kita atau membantu jalur otak kita. Nah, makanya bermanfaat ya ataupun sangat pengaruh banget ya kalau penderita stroke itu harus rutin sama yang namanya latihan fisik sendiri. Yang kedua yaitu makanan sembarangan. Nah, makanan sembarangan maksudnya gimana? Ya maksudnya tetap makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi, makanan yang terlalu asin, makanan yang terlalu manis, sehingga itu bisa menyebabkan sama yang namanya ataupun mengundang stroke yang kedua kalinya. Makanya hati-hati teman-teman kalau teman-teman masih makan makanan yang kondisinya seperti itu. Yang ketiga yaitu terlalu mengandalkan obat medis tanpa merubah gaya hidup dengan sehat. Ya sama aja, ketika teman-teman mungkin udah diobatin, ya obat udah masuk, tapi setelah itu masih ngerokok, gaya hidupnya udah bebas, ya terus um, makanan sembarangan, begadang, tidak pernah olahraga dan seterusnya, ya tetap kondisi Anda itu akan seperti itu terus. Makanya ya ketika Anda berobat, obat medis, rubah juga gaya hidup Anda semakin membaik, ya semakin sehat, ya olahraga, latihan rutin, pola makan dijaga, stop merokok, stop begadang agar punya kondisi yang lebih baik. Yang keempat, tidak pernah mengelola stres ataupun emosional ya atau sering banget yang namanya emosi, tidak pernah mengelola yang namanya stres. Nah, makanya beban pikiran semakin berat ya stroke juga akan makin parah juga. Nah, bagi teman-teman ya penderita stroke, Anda wajib untuk mengelola sama yang namanya stres dan juga emosional. Yang kelima, tidak sabar dan ingin cepat sembuh instan. Banyak penderita stroke yang saya sudah temui yang mana ketika mereka menjalankan pengobatan hanya cukup 1 kali tapi pengennya langsung sembuh. Nah, teman-teman perlu Anda ketahui bahwasanya stroke itu perlu penanganan yang cukup lumayan lama. Ya apalagi harus berbulan-bulan agar kondisinya itu memang betul-betul ditangani mulai dari hal yang paling detail. Makanya teman-teman ya harus sadar ya Anda menderita stroke ya, dan juga Anda harus menjalankan pengobatan rutin ya berbulan-bulan agar punya kondisi ya ataupun perkembangan yang lebih baik ya. Dan ingat jangan pernah putus asa ataupun menyerah kalau Anda mungkin belum mendapatkan hasil di 1 bulan pertama. Yang keenam yaitu menolak bantuan atau dukungan dari orang lain. Banyak orang itu merasa malu ketika mereka
mendapati dirinya terkena sama yang namanya stroke. Padahal dukungan emosional itu sangat dibutuhkan ya untuk kesembuhan dengan cepat ya, khususnya untuk penderita stroke. Makanya teman-teman jangan malu ya minta dukungan orang lain ya, agar Anda punya kondisi yang lebih cepat membaiknya. Yang ketujuh yaitu melibatkan terapi alternatif ataupun herbal yang berkualitas untuk membantu ya, seperti sel darah Anda, untuk membantu sirkulasi darah Anda agar lancar, jaringan otak dan fungsi saraf itu kembali normal lagi. Makanya kita perlu banget sama yang namanya memilih herbal yang berkualitas agar punya kondisi ataupun secara penanganan itu dengan tepat, ataupun nutrisi yang tepat juga. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman, 7 kesalahan fatal yang diakibatkan sama penderita stroke yang membuat penderita stroke itu tidak sembuh-sembuh. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Untuk teman-teman yang butuh konsultasi ataupun tanya-tanya lebih lanjut, silahkan Anda komen di bawah ini mau konsultasi ataupun langsung DM ya teman-teman semua, guna untuk mendapatkan informasi lebih lanjut ya, terutama untuk herbal yang berkualitas. Sekian, terima kasih teman-teman semua ya, salam sehat untuk kita semua.